Kembali lagi di Insert Pagi. Dan kita menuju ke berita kedua hari ini, yaitu datang dari Ayu Dewi yang kemarin datang ke Polda Metro Jaya dan dijadikan sebagai saksi dalam kasus Zaskia Gotik, pelecehan lambang negara. Betul, bersama Zaskia Gotik dan padahal dalam kondisi sakit loh. Benar, katanya ada 18 pertanyaan juga yang dipertanyakan oleh penyidik. Kita juga akan tahu kira-kira jawabannya Ayu Dewi seperti apa. Apakah juga akan membocorkan pertanyaan itu terhadap kita? Nah, nanti kita tanya ya. Tapi ngomong-ngomong, saya boleh bertanya kepada Anda? Ah, boleh, kalau Bapak mau bertanya Selalu saya semangat menjawab. setiap hari pasti yang itu kan, yang sarapan yang kasih ke gue itu kan. Sarapan yang spesial Itu itu dia. sudah pasti. Jadi sarapan spesial itu harus yang enak, bernutrisi karena membuat sarapan ini menjadi lebih seimbang. Tapi kalau buat gue nih, kalau sarapan itu harus praktis. Oh, Gue ini sibuk banget. Ini udah enak, udah bernutrisi, praktis pula. Kasih tau gue ntar ya. Iya, kamu juga pasti tahu ya. Tapi Oke. kita lihat dulu, ini dia Ayu Dewi. Kasus penghinaan lambang negara yang diduga dilakukan artis Zaskia Gotik atau yang lebih dikenal dengan sebutan kasus Bebek Nungging ternyata belum sepenuhnya tuntas. Terbukti dengan dipanggilnya artis dan presenter Ayu Dewi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut pada hari Jumat kemarin. Ditetapkan sebagai saksi, Ayu dicecar sebanyak 18 pertanyaan. Menurut kuasa hukum Ayu Nanda Persada, kehadiran Ayu di Polda Metro karena terkait laporan anggota DPD Fahira Idris. Dan usai menjalani pemeriksaan, Ayu yang mengaku sedang tidak enak badan tidak banyak memberikan komentar kepada awak media. Ayu. Halo, Mbak. Sakit ya, Mbak? Halo. Sisi. Hah? Ya, kita memenuhi panggilan sebagai warga negara Indonesia yang baik, gitu aja. Baiklah, saya kurang enak badan. Semua udah dikasih tahu ke penyidik. Terus? Ya kurang lebih sama sebelumnya. Pokoknya semua dikasih tahu ke penyidik. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Kasih Mbak Ayu. Sehat-sehat ya. Iya. Maaf lahir batin, kan mau puasa. Ada pemanggilan kembali nggak Mbak Ayu? Ini yang keberapa kalinya, Mbak? Hah? Pertama ya? Kesatu kan kalau dipanggil kita hadir sebagai warga negara yang baik gitu. Sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPR MPR, Fahira Idris merupakan sosok yang paling getol menyoroti kasus dugaan penghinaan lambang negara ini. Putri mantan Menteri Perindustrian di era pemerintahan SBY, Fahmi Idris ini, menilai celotehan yang dilakukan para presenter sangat ceroboh hingga menjurus pada penghinaan lambang negara. Host itu adalah orang yang paling krusial di setiap acara. Dialah yang bisa menentukan apakah ini bisa lanjut atau tidak, ini penting atau tidak untuk dilanjutkan. Seharusnya pada saat Zaskia mengatakan bahwa hari proklamasi adalah setelah azan subuh tanggal 32 Agustus, dia harusnya sudah tahu atau mungkin produser sudah bikin kode, oke, cut, kita ganti yang lain. Jangan diteruskan lagi, ini sudah diteruskan, ditulis Bebek Nungging, diulang lagi sampai 3 kali. Jadi ikut dalam bercandaan ini juga. Jadi ini harus ada pelajaran. Mari jadikanlah ini pelajaran untuk semua host gitu. Ini adalah permasalahan seorang warga yang melakukan penghinaan terhadap lambang negara gitu. Jadi ini bukan permasalahan pribadi. Saya sendiri tidak kenal Zaskia, tidak ada permusuhan, tidak ada apapun gitu. Saya sebagai senator gitu melakukan tugas saya sebagai wakil rakyat. Ancamannya gimana? Kenapa ancaman? Pasal 154. Selain itu, penobatan Zaskia Gotik sebagai Duta Pancasila yang kabarnya dilakukan oleh salah satu fraksi di DPR MPR juga dinilai Fahira Idris sangat berlebihan alias lebay. Sebab ketua partai tersebut seperti dikatakan oleh Fahira Idris sama sekali tidak pernah menunjuk pemilik asli Goyang Itik itu sebagai Duta Pancasila. Itu kan berkembang ya. Pertama, saya baca berita online bahwa fraksi PKB ya menunjuk Zaskia Gotik sebagai duta Pancasila ya. Saya kalau ditanyakan soal itu, saya bilang bahwa institusi, lembaga apapun ya itu punya hak untuk memberikan predikat atau semacam awarding lah ya. Misalnya dia mau bikin duta pariwisata, duta pendidikan ya, atau duta koki misalnya makanan gitu ya. Jadi sebetulnya fraksi PKB punya hak
Tapi kan bukan berarti ya bisa membuat semacam penunjukan yang menurut saya agak lebay ya. Setelah itu keesokan harinya saya mendapatkan konfirmasi dari ketum PKB Caimin mengatakan bahwa PKB tidak menunjuk Zaskia Gotik sebagai duta Pancasila. Kisruh soal pemberian gelar Doktor Pancasila yang disematkan pada Zaskia Gotik sempat pula membuat Kementerian Pertahanan gerah. Melalui Kepala Puskom Publik, pihak Kemenhan menyebut pemberitaan soal pemberian gelar tersebut tidak dikeluarkan secara resmi dari Kemenhan. Selamat datang di Kementerian Pertahanan. Sore ini kami menginginkan konfirmasi apa yang kemarin sudah dimuat di media. Hadir di sini Direktur Bela Negara, Pak Faisal. Nanti secara teknis beliau yang akan menjelaskan. Tapi pada prinsipnya Kementerian Pertahanan, kalau sesuai dengan berita itu ya, Kementerian Pertahanan tidak mengeluarkan, tidak mengangkat siapapun menjadi doktor Kementerian Pertahanan. Ya apalagi doktor bela negara. Itu intinya. Jadi kami Kementerian Pertahanan tidak mengangkat siapapun menjadi doktor pertahanan negara. Saya jelaskan sedikit. Jadi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu yang lalu, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Dan kerjasama ini Kementerian Pertahanan dengan Mahkamah Konstitusi dan Klinik Pancasila. Ada klinik Pancasila di situ. Ya, ada dokter Pancasila yang melatih klinik tersebut. Nah, kemudian para pesertanya adalah siswa OSIS seluruh Jakarta SMA, dan Mbak Zaskia Gotik juga hadir menyerahkan diri untuk menjadi peserta, ya kan? Tadi disampaikan warga negara Indonesia boleh dong, siapa saja boleh untuk menjadi peserta. Nah, kegiatan itu dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pelatihan Pancasila yang ada di Puncak, punya Mahkamah Konstitusi. Di sana memang ada kegiatan klinik Pancasila. Klinik Pancasila itu adalah suatu metode pembelajaran pendalaman nilai-nilai Pancasila melalui diskusi yang mendalam dengan cara antara seolah-olah para peserta itu menjadi dokter dan pasien. Jadi satu menjadi dokter, yang satu pasien. Dia cerita apa Pancasila itu, kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah proses klinik Pancasila. Jadi tidak ada istilah bahwa setelah lulus menjadi dokter Pancasila, itu tidak ada. Dari proses inilah yang kita sebut adalah klinik Pancasila. Untuk melatih para pemimpin ke depan menjadi pemimpin Pancasila. Mbak Zaskia ikut dalam kegiatan tersebut. Dia ikut mulai dari hari Jumat, hari Sabtu, dan Minggu. Sesuatu yang luar biasa kita pikir. Mbak, terlepas dari Zaskiahnya, dia adalah warga negara Indonesia. Siapapun juga yang sudah mengatakan dia bersalah, kemudian mereka ingin belajar dan belajar, luar biasa. Ini kita anggap suatu contoh kepada warga negara yang lain. Harus seperti ini dong, kita sadar bahwa bela negara itu suatu hal yang penting. Dasar negara itu harus dipahami, harus dihormati. Ini contoh yang baik. Beliau mengatakan dia salah dan ingin belajar dan belajar. Ya, ini akan dan juga harus menjadi pembelajaran untuk semua pihak. Ini Untuk cuma semuanya. satu orang Zaskia Gotik, tapi masih beberapa banyak juga yang lain. Kalau saya tanya, ada anak SD yang nggak tahu, gimana sih, kesal sendiri. Ya. Ya, ini PR semua orang dari sistem pendidikan, juga penghormatan kepada negara seperti apa ya. Kebanggaan kita terhadap negara juga ini menjadi salah satu buktinya gitu ya. Oke, tapi Ren, buktikan juga kepada saya. Dan buat pemirsa di rumah juga lagi deg-degan nungguin, katanya mau kasih tahu sarapan yang spesialnya ala Lenatan itu apa sih? Oke, ya pasti Irfan juga sebenarnya menantikan ya kan. Nah, untuk pemirsa saya kasih tahu ya. Ini dia. Belvita Breakfast Biscuit. Ini biskuit yang dibuat spesial untuk sarapan. Terbuat dari gandum utuh yang dipilih dan dengan sesama juga nih pemirsa dipanggangnya nih perlahan. Wih, mengandung 5 vitamin dan juga 3 mineral, dan satu lagi yang spesial Irfan Hakim. Apa sih? Rasanya ini enak banget. Oh. Nah, pertanyaan Irfan Hakim tadi Praktis nggak? Praktis nggak sih? Ini kemasannya juga praktis sekali pemirsa. Jadi pas banget untuk sarapan yang seimbang dan juga bernutrisi. Pasti kamu sudah nggak tahan kan untuk Banget. menantikan. Oh, jadi ini toh. Ini nih, jadi ini rahasia sarapan spesialnya. Coba ya. Coba buka. Ada nggak? Oke. Enak? Enak banget.
Enak Bener kata banget. Nathan, ini enak banget. Enak banget kan? Ini kalau makan sambil ngeteh pagi juga oke ya? Bener kan? Ini Ini bisa pas dicampur banget. aja apa aja yang sesuai dengan seleranya Irfan Hakim. Ini baru namanya sarapan spesial. Kalau gini tiap hari juga oke banget. Paginya Irfan Hakim juga jadi spesial sekali ya. Aku makan sama buah dan susu boleh dong? Boleh, pokoknya Irfan mau pakai apapun yang Irfan suka, teh, tadi susu, buah-buahan yang Irfan suka juga boleh. Jadi besok akan ada spesial lagi, spesial dan setiap hari menjadi hari spesial ya. Setiap hari ini pokoknya menjadi spesial. Untuk pemirsa pengen hari yang spesial, siapin dulu nih Belvita buat breakfast Anda. Betul. Jadi pokoknya dijamin setiap hari ini breakfastnya spesial. Harinya Betul sekali. Spesial. Belvita Breakfast Biskuit, Awali hari penuh semangat. Udah semangat sekarang? Semangat, kita Semangat. menuju ke berita selanjutnya ya. Betul sekali, ada Dari- Puput Melati ya. Seperti apa beritanya sesaat lagi ya, tetap di Insight Pagi. Semangat! Semangat. Spesial kan?